halo semuanya teman-teman dan juga Bu Yulia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai use case point dan juga ada perhitungan pertemuan dua. Langsung saja saya mulai dengan untuk perhitungan UCP-nya, use case point-nya. Nah, dimulai dari perhitungan dulu untuk UCP atau yang disebut unadjusted use case point. Nah, itu dengan rumus total bebot akunnya ditambah dengan total bebot use case-nya. Nah, pada total bebot akunnya itu terdiri dari pengguna kalau simple dengan satu poin, lalu ada perangkat variable kompleks, lalu dengan 3 poin. Selanjutnya ada total bebot use case dengan total 30 poin. Nah, itu terdiri dari laporan kesehatan harian rata-rata atau average dengan bebot 10 poin, lalu ada memulai tracking data kesehatan simple dengan bebot 5 poin, lalu ada menampilkan data kesehatan average atau 10 poin, dan juga yang terakhir ada riwayat data simple itu simple dengan 5 poin. Terus ini jumlahnya ada 4 ditambah 30, maka di UCP-nya itu terdapat 34 poin untuk bacakan aktivitas. Selanjutnya kita akan menghitung TCF-nya. Nah, itu TCF-nya itu ada dengan rumus 0,0 ditambah 0,01 dikalikan total skor teknisnya. Nah, ini saya menggunakan nilainya 0. Kenapa? Karena ini kan untuk startup dan dari skor ini kenapa 0? Karena kalau 0 ini menandakan bahwa pada saat technical complexity factor ini tidak ada terjadi hambatan. Dan 0 ini juga merupakan nilai defaultnya dari perhitungannya. Maka saya menggunakan 0. Masuk saja ke perhitungannya, yaitu 0,6 ditambah 0,01 dikali 0 kalau perlunya. Nah, itu kan dari 0,0 ditambah 0, maka hasilnya 0,6. Lalu ke ECF-nya. Nah, ECF-nya ini dengan rumus 1,4 ditambah dalam kurung minus 0,03 dikali total skor faktor lingkungan. Nah, ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan nilai 0 sebagai nilai defaultnya, nilai awalnya. Lalu dengan hasil 1,4 ditambah dalam kurung 0,03 minus 0,03 dikali 0. Nah, itu kan 0, maka dari itu 1,4 ditambah 0, 1,4. Setelah menghitung ECF dan ECF, maka kita dapatkan UCP-nya atau adjusted use case point-nya dengan rumus hasil dari UCP tadi, yaitu 35 dikali 0,6 sama dan juga dikali 1,4 dengan hasil yang didapatkan 28,56. Nah, ini kan dapat UCP-nya atau adjusted use case point. Nah, dilanjutkan dengan perhitungan effortnya dengan rumus dari UCP tadi dikali rata-rata dari produktivitas. Nah, saya tuliskan percobaan 20 jam per UCP-nya tadi. Nah, ini kan karena ada 28 kali UCP, maka 28,56 dikali 20, maka hasilnya 571 jam. 571,2 jam. Lanjut ke fitur utama kedua. Nah, ini ada pengingat minum obat. Dimulai dari menghitung UCP dulu. Dan itu di bobot akunnya ada 2. Untuk di bagian use case point-nya, use case-nya itu ada 30. Nah, untuk tujuannya ada diatur ini ada pengguna, simple, dan motivasi juga simple, bodohnya itu 1. Lalu untuk use case-nya ada menambahkan jadwal obat, average, berobat 10 poin, ada mengisi jadwal obat, average juga 10 poin, menghapus jadwal obat, simple 5 poin, lalu ada notifikasi reminder minum obat, simple 5 poin, dengan total 30 poin. Nah, itu akan dijumlahkan akan menjadi 22 UCP. Dilakukan dengan menghitung TCF. Nah, TCF sendiri itu sama seperti 0,6. Jadi 0,6 dikali ditambah 0,01 dengan nilai 0 yang sudah saya sebutkan, yaitu defaultnya. Maka hasilnya juga sama. Jadi TCF dan ECF-nya itu nilai juga sama. Saya lanjut ke bagian UCP-nya. Nah, di bagian UCP ini kan UCP-nya kan ada perbedaan. Kalau sebelumnya itu kan ada 34, kalau yang ini kedua itu dapat 32, maka perhitungannya 32 dikali 0,6 dikali 1,4, maka hasilnya 26,88. Nah,
Lalu ada penghitungan effort. Nah ini tuh effortnya yang sama seperti tadi begitu kan. Jadi saya lakukan dari jam, maka dari 26,88 dikali 20 hasilnya 537,6 gitu. Lalu itu use case tadi yang berupa use case nya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan Kokomo 2. Nah ini tuh yang awal-awal harus mengasumsikan dulu untuk estimasinya yang terdiri dari tipe projectnya. Nah tipe projectnya ini merupakan karena fitur ini merupakan bagian tugas kesehatan dan memerlukan data. Nah maka diperlukan penentuan sebagai proyek seminar pusat. Nah hal ini juga menasumsikan bahwa seminar proyeknya itu yang mudah dan kompleksitas pengembangan yang sedang, di mana persyaratan didefinisikan secara moderat. Selanjutnya ada estimasi ukuran. Nah, di sini estimasi ukuran yang saya tentukan itu ada 5 kilo PLC atau kilowatt. Jadi totalnya itu akan ada 5.000 per satu PLC itu berbobot 1.000. Jadi itu selanjutnya ada effort multiplier atau scale factor. Nah ini terdiri dari 5 jenisnya. Yang pertama ada presiden. Nah ini tuh mengingat aplikasinya itu merupakan pelajaran kesehatan, maka nilainya juga akan diberikan 3,72. Lalu ada fleksibilitas pengembangan. Nah itu diasumsikan moderat karena aplikasinya juga mematuhi kesehatan dan privasi ya. Jadi nilai 0,05. Lalu untuk marketing. Nah itu karena timnya itu kompak, maka juga nilai disebabkan dengan nilai 3,67. Lalu ada kemudahan proses. Nah itu tuh karena dari tim kecil juga udah memiliki pengalaman dan juga ada prosesnya, maka ditempatkan sebagai 3,2. Yang terakhir itu faktor lainnya. Nah, faktor ini memiliki 17 efek multiplier seperti keandalan produk, senjata travel, dan juga pengalaman personal. Dan 5 faktor skala. Nah, karena ini kan hanya rekayasa, maka untuk mempermudah akan digunakan asumsi nilai nominal untuk setiap pengalih dan faktor skalanya. Nah itu berbobot 1. Nah nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah sekarang masuk ke estimasi kalkulasinya. Nah kalkulasinya itu terdapat rumus, yaitu ada A effort sama dengan A dikali PLC pangkat E dikali totalnya dari effort multiplier. Nah hasil itu merupakan nilai performnya karena sesuai dengan formula tadi untuk proyek dengan proyek semi terbesar. Jadi karena cocok, maka dari itu saya putuskan untuk menggunakan 2,94. Selanjutnya ada PLC. Nah di dalam PLC ini tadi kan saya tentukan nilainya 5 kilowatt. Jadi 5 saya masukkan. Lalu urutannya sendiri itu merupakan asumsi sendiri dari moderat yang untuk konverter skalanya. Nah maksudnya itu 1,5 ini 15 ini juga merupakan nilai default dan saya gunakan juga terhadap nilai sebelumnya yang tadi untuk teknikal lagi itu atau saat use case point saya menggunakan 0 sederhanaan. Begitu juga untuk yang bawahnya yang untuk menentukan A dan E nya ini. Nah itu juga saya menggunakan nilai defaultnya. Salah juga ada di bagian total effort multiplier yang telah dijelaskan di bagian mobile ini. Nah, jadi A nya juga A, E dan total effort multiplier itu saya menggunakan nilai default. Nah selanjutnya langsung saja saya masuk ke perhitungannya. Karena tadi sudah ditentukan nilai-nilainya yaitu A-nya adalah 2,94, E-nya 1,15, lalu kalkulasinya tadi 5 dan effort multiplier 1, maka langsung saja kita itu di bawah ini 2,94 dikali 5 maka 1,15 dikali 1, maka hasilnya 18,71 atau 18,7 per sombong. Nah ini juga akan kita asumsikan lagi ini total jam kerjanya sesuai tadi saat perhitungan total jam case point. Nah ini kan saya menggunakan dulu. Nah untuk sekarang ini untuk jam kerjanya ini per bulannya saya gunakan sebesar 160 jam, maka 18,71 dikali 160 maka hasilnya 2.993,6 total jam kerja.
Itu saja dari saya untuk perhitungan use case point dan juga perhitungan ketentuan. Sekian dari saya, terima kasih.